Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Biro SDM Polda Aceh bersama saya Norma Yunita. Salam presisi. Sobat Polri dimanapun Anda berada, pemuda adalah generasi penerus bangsa. Bicara tentang pemuda, seorang bijak pernah berkata, jadilah pemuda yang memberi solusi, menebar inspirasi, menoreh banyak prestasi, dan memotivasi. Sobat Polri, telah hadir di tengah-tengah kita dua orang narasumber yang bisa dibilang pemuda yang dapat menginspirasi nih buat kita semua. Nah, siapakah mereka? Kalau di podcast sebelumnya saya memperkenalkan bintang tamu kita, tapi di podcast kali ini yang spesial ini saya akan meminta mereka untuk langsung nih memperkenalkan diri kepada Sobat Polri. Oke, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bribda Teguh Kalbi Rahman. Saat ini saya dipercaya sebagai Danmen Siswa Angkatan 47, Gelombang 1 tahun anggaran 2022 SPN Polda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bribda Abimam Farisi. Saya adalah peraih juara umum dan Triginas Angkatan 47, Gelombang 1 tahun anggaran 2022. Oke, tadi dia tuh bintang tamu kita nih pada hari ini. Nah, ada Kolbi dan ada Abim nih Sobat Polri. Nah, kita pengen tahu nih tentang apa sih prestasi mereka sehingga mereka bisa hadir di sini. Mungkin buat Kolbi dulu nih. Tadi katanya Kolbi adalah Danmen ya. Siap. Jadi mungkin Sobat Polri belum begitu familiar Danmen itu apa dan apa sih tugas-tugasnya selama ini? Siap, jadi Danmen ini merupakan singkatan dari Komandan Resimen, yang mana tugasnya itu sedikit lebih berat daripada rekan-rekan siswa lainnya. Jadi di bawah Danmen itu ada yang namanya Danki dan Danton yang sama-sama bertugas memimpin, hanya saja tingkatannya yang berbeda. Untuk di SPN dan di Polda sendiri selama orientasi, kurang lebih tugas Danmen itu masih sama. Jadi sebelum dimulainya kegiatan, Danmen ini sudah mengambil alih kegiatan seperti mengecek barisan, menyiapkan barisan, dan misal ada rekan-rekan yang berhalangan datang, tidak hadir, sakit atau apapun itu, Danmen ini harus tahu di mana posisinya. Karena apapun ceritanya, pimpinan, senior ataupun siapapun itu bertanya kepada Danmen, tidak bertanya kepada yang lain. Oke, jadi bisa dibilang bahwa Danmen ini ada di bawahnya ada pada Danton tadi. Danton, Jadi Danki. Mereka dari 300 berapa jumlah kalian semuanya? Siap, jumlah kami 349. 349. Nah, jadi kalau bilah Danmennya ya, dari pemimpinnya dari 349 itu. Oke, untuk selanjutnya Abim. Itu prestasinya tadi adalah juara umum ya. Nah, coba mungkin disampaikan ke Sobat Polri spesifikasi dari juara umumnya seperti apa nih Bim? Jadi mendapatkan juara umum itu dari 3 aspek penilaian. Setelah diakumulasi, itu alhamdulillah Bim dapat nilai yang terbaik. Oke. Salah satunya Triginas Jasmani. Yang paling tingginya ya Bim Siap. ya. Oke. Terus dari 3 aspek penilaian itu ada Jasmani yang pertama, akademik, sama tertabah itu mental kepribadian. Oh, jadi Abim tuh tampil ke depan ya waktu upacara ya? Siap. Oke. Kalau Danmen tampil ke depan juga nggak? Tampil ke depan juga. Ke atas Danmennya atau atas apa nih? Siap, atas nilai mental. Oh, ada nilai mental terbaik. Oke, Siap. baik. Nah, oke. Tadi nih ternyata mereka sudah sangat berprestasi ya di SPN pada saat angkatan mereka nih. Nah, Sobat Polri pasti kepingin tahu nih. Bocorin dong gimana kiat-kiatnya gitu. Jadi waktu Danmen dulu nih, Kolbi kok bisa sih memanage angkatannya dengan lancar gitu kan, dengan baik. Nah, itu gimana kiat-kiatnya Kolbi? Siap, jadi sebelum Galbi masuk pendidikan itu, Galbi sudah biasa ikut organisasi seperti OSIS. Jadi kan udah jadi ketua OSIS. Udah tahu nih bagaimana cara mimpin, kurang lebihnya. Jadi sesampainya di SPN, alhamdulillah terpilih menjadi Danmen. Bagaimana caranya Galbi itu welcome. Galbi bisa terbuka sama rekan-rekan. Jadi kalau kita sudah terbuka sama rekan-rekan, apapun opini kita, saran kita, perintah kita, pasti rekan-rekan bisa menerima. Selanjutnya dari cara kerja kita, bagaimana cara kita mengatur rekan-rekan, mengontrol rekan-rekan. Kalau kita enak sama mereka, mereka bisa enak sama kita, pasti semua itu berjalan dengan lancar. Gitu. Yang penting pendekatannya kepada rekan-rekan. Betul. Jadi Kolbi terbuka dan Siap. pendekatan ya dengan mereka. Jadi gitu tuh kiat-kiatnya tuh dari Kolbi nih buat teman-teman semuanya. Nah, kalau Abim nih Bim, Abim bisa juara Triginas tuh Jasmani ya, dan juara umum itu luar biasa loh dari sekian banyak peserta didik pada saat itu. Kiatnya bocorin lah gimana nih Bim pada saat itu? Abim pun sendiri kan nggak terduga kenapa bisa Abim gitu kan.
Jadi pada saat masa pendidikan itu setelah 1 bulan 2 bulan berlalu, Abim dengar dari rekan-rekan lainnya itu di akhir pendidikan ada yang namanya dipanggil ke depan untuk siswa terbaik gitu. Yes. Jadi Abim termotivasi gitu. Kayak mana, bisa nggak aku ya. Terus Abim lihat balik, Abim merasa sanggup kalau misalnya di bagian jasmani gitu. Abim berpikir kayak mana caranya harus dapat gitu. Abim yakinkan diri Abim kayak mana caranya itu harus dapat. Tapi tahu-tahu pas dipanggil ke depan itu sekarang cuma juara umum gitu. Abim nggak nyangka pas lihat lapor pengecekan itu ranking 1 dari 349 itu. Wah gitu dalam hati, nggak nyangka gitu kan. Untuk juara umum ini kan 3 penilaian, ada akademik, ada jasmani sama mental kepribadian. Di SPN itu Abim juga sebagai danki komandan kopi. Nah jadi setiap 1 minggu atau 4 hari sekali itu menjadi naik jabatan seperti kami, jadi danmen harian. Jadi bagaimana dalam 24 jam itu, bagaimana cara Abim, tindakan Abim, pola pikir Abim untuk mengatur rekan-rekannya gitu. Artinya dari mental kepribadiannya juga bisa diambil dari situ ya. Nah kalau jasmani itu kiatnya Abim apa ada latihan selalu atau gimana tuh bisa paling tinggi jasmaninya? Sebelum masuk SPN itu Abim juga hobi volleyball. Jadi memang dari kelas 2 SMP itu kebetulan ayah juga pelatih volleyball tersebut. Jadi dari kelas 2 SMP sampai kelas 3 SMK itu Abim dia tetap mengikuti latihan volleyball aktif gitu. Jadi mungkin fisik tuh udah terbiasa ya. Oke, berarti itu memang nggak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung fisiknya bagus. Berarti Abim sudah sering latihan gitu. Sobat Polri harus sering latihan. Nah, di pendidikan sudah pastilah kita ada suka dukanya ya kan, ada senengnya, ada sedihnya gitu, atau ya biasalah kita dalam berinteraksi gitu. Nah mungkin ke Kolbi nih, suka duka selama menjadi danmen itu gimana tuh? Sukanya dulu deh, sukanya. Kalau sukanya itu ada sih, tapi lebih banyak duka ya. Kita sukanya dulu. Jadi sukanya tuh Kalbi merasa bangga pada diri Kalbi sendiri, karena kita bisa menjadi role model untuk rekan-rekan lainnya. Dari 349 kita yang sebagai contoh. Jadi hal tersebut itu bisa jadi suatu kebanggaan, bisa teringat sampai kapanpun itu. Selanjutnya itu bisa jadi pelajaran juga. Betul. Pembelajaran untuk kedepannya. Susah loh untuk ngatur rekan-rekan. Benar. Tapi Kalbi bisa membuktikan bahwa Kalbi itu mampu. Jadi itu suatu kebanggaan. Kalian jumlah total berapa tadi? 349 yang lulus sampai akhir 349. Itu sedikit banyak peran Kolbi itu ada di dalamnya tuh. Selain memang rekan-rekannya juga orang yang bisa diatur ya kan, yang mau untuk lulus dengan sempurna ya, lulus semuanya nih, lulus seluruhnya. Nah, kalau sukanya Bim, ada nggak Bim? Ya pasti ada lah, ya kan? Kalau dari Abim itu sukanya pasti kayak bilang Kalbi tadi, kebanggaan yang lebih. Jadi itu atur kita, bahwasanya kita, saya bisa juga ternyata, saya bisa juga. Itu terus pun orang tua di kampung, rekan-rekan merasa orang tua juga bahagia. Ternyata si Abim bisa ini, ternyata si Abim mampu gitu. Jadi punya rasa kebanggaan yang kuat gitu. Iya betul ya, sukanya itu ya, jadi berhasil. Bahkan kalau Abim kepinginnya jadi tingginas aja nggak tuh jadi juara umum, itu kan lebih bersuka lagi ya. Nah kalau Abim dulu dukanya Bim? Duka tentunya banyak ya. Salah satunya itu jenuh. Dari jenuh itu timbul perasaan rindu akhirnya. Rasa rindu sama orang tua. Iya benar. Kita yang dulu gimana keseharian gimana, tiba-tiba udah berubah pas masa pendidikan. Yang biasanya tidur nggak ada jamnya tentu gitu. Pada saat di SPN udah diatur, jadi merasa berat, tapi lama-kelamaan terlewati sendiri. Biasa. Apa yang dirindukan dari rumah Bim? Salah satunya bantal. Bantal tidur. Ternyata ada yang dirindukan loh Sobat Polri, ada bantal tidur yang dirindukan. Nah sekarang sudah lulus dari pendidikan, apakah merindukan bantal di SPN Bim? Dengan pulau-pulaunya mungkin lebih rindu lagi ya. Oke. Itulah dia suka duka ya, kangen dan sebagainya. Nah kalau Kolbi apa? Kolbi dukanya tadi katanya banyak, coba banyak. Satu aja. Jadi Kalbi ini kan sebagai danmen nih, pasti banyak kali dukanya ya. Yang paling utama nih
salah orang salah danmen. Oh gitu. Nah itu salah rekan Salah kita, anggotanya kita berarti yang danmen yang salah. Kalau ini misal dari 349, 348 nya udah bagus, udah mantap kali nih. Satu orang buat kesalahan, yang dicap gagal tuh danmennya. Iya. Berarti danmen ini nggak bisa atur anggotanya. Masa satu aja nggak bisa diatur, udah kena tindakan lagi, danmen lagi. Kita sama-sama siswa, sama-sama capek. Kegiatan nih danmen dengan yang lainnya tuh nggak beda. Mulai dari bangun subuh sampai tidur malam itu kegiatan sama. Cuman danmen nih dapat tugas lebih lagi dah. Jadi itu dukanya udah kita konsekuensi ya dari danmen ya capek itu mungkin. jadi siswa, capek lagi ngurusin rekan-rekan yang Tapi global ini. Kalbi puas nggak setelah merasakan capek hasilnya nih sekarang puas nggak? Siap, puas sekali. Puas ya, Puas. alhamdulillah. Berarti nggak sia-sia Siap. ya. Itu dia. Nah tapi saya penasaran nih, kalian asalnya dari mana sih? Simelu, pulau terpencil Simelu. Pulau Simelu, Abim dari Simelu ya waktu ngikut berarti dari dari Polres Simelu pengirimannya. Nah kalau Kolbi, Siap, Simelu juga. wow ternyata Sobat Polri ini dua adik-adik kita ini adalah pemuda-pemuda dari pulau terluar nih, dari Pulau Simelu gitu. Nah coba saya kepingin tahu nih waktu proses proses pendaftaran itu bareng-bareng gitu? Bareng. Atau udah kenal duluan nggak? Udah kenal dari duluan. Udah kenal sekolah. duluan. Dari kecil udah kenal. Jadi sahabatan ini. Siap. Wah, luar Dari Paskim, biasa. kegiatan-kegiatan lainnya juga sering sama. Bareng. Nah, ini yang spektakulernya nih. Ternyata kalian dari kecil punya visi tujuan yang sama, mau berprestasi ya. Ini patut dicontoh. Carilah sahabat dan teman yang tidak toksik. Nah, gitu kok bahasa sekarang ya Betul. kan. Teman yang saling menginspirasi yang bisa membuat kita terus berkembang. Keren. Nah, kalau menurut kalian nih, singkat saja, siapa yang paling berjasa untuk kalian tuh bisa meraih sampai ke titik ini? Mungkin Kalbi dulu. Siap, kalau menurut Kalbi yang paling utama itu pastinya orang tua. Orang tua. Karena apapun ceritanya orang tua yang paling mendukung kita. Kayak Kalbi, apapun yang mau Kalbi ikuti, orang tua selalu mendukung. Jadi Kalbi selalu ingat itu, jangan pernah lupakan orang tua. Karena setiap kegiatan pasti ada orang tua yang mendukung. Oke, luar biasa. Abim. Sama seperti Kalbi apa yang dikatakan oleh Kalbi. Contohnya pada saat di SPN aja, pada saat penuh tekanan, penuh beban, penuh pikiran psikolog yang berlebih gitu. Jadi ujung-ujungnya orang tua yang kita pikir. Jadi rasa untuk kuatkan diri sendiri, kayak mana caranya? Orang tua saya pasti bangga saya di sini. Orang tua saya pasti bahagia saya di sini. Nah, saya jangan gini gitu. Jadi tolak ukur lebih. Oke, Abim anak keberapa dari satu Siap, keluarga? kalau Abim anak kedua. Anak kedua dari? Siap, dari 3 bersaudara. Dari 3. Kalau Kolbi? Siap, anak kedua dari 4 bersaudara. Oke, baik. Nah, mungkin pastinya Sobat Polri kepingin denger ini pesan-pesan khusus dari kalian yang berprestasi ini agar mungkin bisa diikuti oleh adik-adik kita, junior-junior kita nantinya. Pastilah mereka pengen jadi seperti kalian gitu. Jadi bagi dong bocorannya, apa pesan-pesannya buat mereka. Coba mungkin dari Abim dulu. Coba. Untuk Sobat Polri yang sedang melaksanakan pendidikan tentunya, itu saran dari saya yang terutama jauhi pelanggaran dan dengarkan setiap perintah pengasuh atau instruktur. Pelanggaran sekecil apapun itu mencerminkan kalian ke depannya. Kan ubah mindset. Walaupun di dalam pendidikan itu penuh dengan beban, penuh dengan tekanan, karena anggap itu jadi pegangan kalian untuk menghadapi beban berat pada saat berpisah nantinya. Dan untuk Sobat Polri yang sedang berjuang mengikuti tes ke depannya, itu bukan cuma melatih fisik, melatih posisi, melatih akademik. Jangan. Kumpulkan niat. Cuma niat yang kalian kumpulkan. Kalau tidak ada niat, itu semua bubar. Contoh jasmani. Berarti kalian keras, kuat risk atau kuat push up, tapi niat kalian nggak ada. Kalau kalian lagi mengerjakan giat, terasa capek dalam hati kalian memikirkan, saya nggak sanggup lagi. Itu pada saat itu juga kalian akan berhenti. Oke, itu dia. Yang penting tekad dan niat, jangan lupa usahanya gitu ya, Abim ya. Nah, Kolbi gimana pesan-pesannya? Siap, baik untuk Sobat Polri yang sedang melaksanakan pendidikan nih khususnya. Laksanakan pendidikan itu dengan ikhlas, tanpa ada tekanan. Jadi kalau kita dalam hati kita udah tertekan, itu pasti dongkol bawaannya. Dongkol, gak enak, mau cepat-cepat pulang. Bahkan ada yang mau kabur nanti tuh. Jadi pesan dari saya untuk Sobat Polri,
apalagi yang sudah melaksanakan pendidikan. Laksanakan setiap kegiatan dengan ikhlas, dengarkan apapun perintah, laksanakan dengan sebaik mungkin. Jangan lakukan pelanggaran sekecil apapun. Kasihan danmenmu. Jadi saya sebagai danmen mewakili nih danmen yang di sana. Oke. Jangan melakukan kesalahan sedikit apapun. Nah, Itu saja. oke, sip. Terima kasih buat pesan-pesannya. Kalian tuh di angkatan punya yel-yel nggak? Siap punya. Ada ya? Ini Ada dong. kita dengerin nih Sobat Polri yel-yel dari angkatan 47. Boleh lihat ke kamera sana. Kami mau melihat yel-yelnya nih. Coba disilakan ya. 1, 2, 3. Hei Bintara muda dituntut gagah perkasa, di bumi kandung selawat kami ditempa, tak peduli apapun yang menghadang kami siap, kami tetap semangat. Mavendra Abdi Satria gagah perkasa, solidaritas kekuatan tanpa batas, tak peduli dirayap, dicungkir atau diguling, perintah datang kadang pun dihantam. Yeay, keren sekali yel-yelnya. Itu pasti lebih semangat lagi kalau nanti rame ya di Siap. satu angkatannya. Luar biasa keren. Oke, baik Sobat Polri, demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih buat Abim, terima kasih buat Kolbi sudah sharing ke kita semua. Semoga apa yang kalian sampaikan akan menambah manfaat nih bagi Sobat Polri semuanya, khususnya yang muda-muda. Sobat Polri, dari apa yang sudah mereka sampaikan, ada satu poin yang saya catat nih, bahwa prestasi bukanlah suatu hal yang kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa adanya kerja keras. Karenanya, ayo pemuda Indonesia, bangkitkan semangatmu untuk berprestasi, lakukan apa yang kalian bisa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.